Saya kasih tahu dengan fotonya. Saya buka ya. Saya kasih tahu fotonya Pak Jasman. Tahu ya? Tahu ya? Untuk menjadi network seperti dia dengan penghasilan besar, betul ya? Kalau Anda masuk di lift 4 win, maka Anda akan mempunyai kebanggaan jika Anda mempunyai frontline itu untuk menjadi peringkat yang lebih tinggi dari Anda atau bahkan lebih tinggi dari siapapun, betul? Ada bangga? Tapi mindset itu coba Anda rubah. Coba Anda rubah sedikit, bukan dirubah, ditambah. Jika Anda melalui perjalanan hidup Anda diberi umur panjang 10-20 tahun lagi, seluruh grup yang ada dalam grup Anda, kalau Anda bimbing, itu menjadi somebody di luar sana. Itu karena sentuhan Anda. Itu luar biasa kan? Bisa dibayangin? Bisa dibayangin ya? Iya Pak. Jadi kalau orang leader, menciptakan leader untuk mempunyai peringkat lebih tinggi atau berhasil, itu biasa. Saya bolak-balik kayak begitu. Tapi seorang leader, dia bisa menjadi pembicara di luar sana, menjadi motivator speaker di sana, menjadi orang top asuransi, menjadi top network marketing di luar sana, menjadi top seorang entertain di luar sana. Itu sentuhan-sentuhan kita, itu membanggakan untuk Anda. Di agama Muslim ada 3 hal yang tidak akan pernah Anda lepas setelah kita meninggal nanti. Yang pertama apa? Sodakotin jariyah. Yang kedua apa? Wa waladiyun solidahuna. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Nah, ya yang ketiga itu, yang kedua wa ilmun tafa'u bi, ilmu manfaat. Jadi Anda untuk menjadi seseorang yang punya manfaat itu bukan hanya karena Anda menciptakan orang untuk Anda menciptakan dia mendapatkan penghasilan 10 juta. Itu manfaat yang paling kecil sekarang. Paham ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darman. Jadi saya mau menunjukkan Pak Jasman, baru saya mulai. Ibu bisa berdiri nggak semuanya? Capek pasti. Itu tulang ekornya kasihan, berdiri aja. Bapak berdiri. Coba berdiri. Keringgingan bisa kayak tahu. Itu pasti kurang. Sambil saya melihatkan Pak Jasman di waktu kecil. Waktu SMA ini orangnya ini. Ya kan, coba kayak begini. Sampai menyangka dia bisa beli rumah 3,5 miliar cash. Tuh. Tuh, kayak gini ini loh Pak. Nah ini, buka. Ini nggak tahu dia kerasukan apa. Kalau begitu sudah Anda berdiri, tepuk tangan yang sekeras-kerasnya. Itu diri Anda, bukan itu saya. Itu diri Anda. Ya. Sedikit, ada 3 hal yang saya bicarakan. Yang pertama adalah dream, yang kedua adalah pembetulan mindset di network marketing bisnis, yang ketiga adalah kebanyakan orang gagal itu karena 3 hal. Itu saja. Saya akan bicarakan itu dulu kepada Anda. Kemudian nanti akan dibahas di satu sesi-sesi yang lain atau pertemuan non formal ataupun informal kalau Anda ingin menginginkan. Ini saya akan buka sedikit. Ibu, ini ya, udah. Oh iya. Yang terapi di sini berapa orang Pak? Semua atau 100%? Kecuali Pak Arman tuh. Nah ini bukan terapi nih, bohong bukan terapi. Tepuk tangan buat Pak Arman, ini seorang pelaku yang luar biasa juga. Teman saya lama puluhan tahun saya ketemu dan sekarang di sini lagi. Bapak-bapak, ibu, seorang networker itu adalah sesuatu bisnis yang sangat bisa diperhitungkan. Jadi kalau Anda mempunyai satu mentality yang bagus dan sikap yang melankolis ya, itu Anda akan berhasil di sini akan lebih besar dalam hitungan. Jadi di bisnis ini 1 tambah 1 ya 2, gitu. Tapi kenyataannya 1 tambah 1 bisa 100. Itu yang tidak dipikirkan oleh orang. Bayangkan Anda bekerja cuma 1 bulan pertama, tapi ada orang di luar Rote sana, di Kalimantan, di mana-mana bekerja untuk Anda. Ngeri nggak? Ngeri? Tadi saya ngomong-ngomong sama Pak Fran, ternyata Pak Fran ini ya, saya kenalnya sering di Bendul Melisi. Ternyata yang saya kenal itu sefamilinya dari Pak Fran. Jadi saya bicara ngulik sedikit, saya seneng gitu kalau saya bicara sedikit kayak orang-orang yang gitu, kepingin tahu gitu, tapi nggak kayak sensus gitu.
saya bicara, saya ngomong apa diri saya, kemudian bicara, sehingga terjadi satu komunikasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda seorang terapis. Oke? Satu kan? Terapis. Banternya Anda jual produk 1 bulan berapa? Nih, terapis. Bapak terapis. Oke. Saya sudah 2 dus. Nah, terapis. Bapak jual ini 1 bulan paling banter berapa? Oh, nggak tahu. Pak Fran berapa? 2 dus. 1 dus berapa Pak Fran? 20. 2, berarti 40. Saya kasih Pak Fran. Pak Fran jual 1000 produk. Pak Fran, nggak usah 40 1 bulan, 1000 produk. Ini pengetahuan dasar dari networker. Jadi supaya Anda tahu tentang bisnis ini, multiplay-nya. Kalau misalkan Anda sakit, ini berhenti nggak bulan kedua? Terus. Habis? Habis. Habis ya? Oke. Kalau orang 1000 ini 1000 orang, ya jual 1 produk saja, kedikitan ya 1 ya, jangan mindsetnya nanti 1 lagi, ya. 1 bulan jual 10 gitu ya, betul? Kalau mati orang, bukan mati orangnya, dia nggak aktif, dia nggak jalankan, dia kepincut ke perusahaan lain atau apa dan sebagainya, yang jalankannya 500, masih ada berapa? 5.000. Omset Anda masih 5.000. Paham ya? Dari pemahaman ini Anda tahu nggak dasarnya Anda sebagai seorang networker. Nah, kalau Anda minum organoni, Anda share, doir batin, ya, kemudian Anda juga menjalankan networknya, berapa di sini total? 1.000, 6.000. Berapa penghasilan Anda di bulan berikutnya? Anda aktif dan kemudian Anda pasif. Pasif dapat penghasilan, aktif dapat penghasilan. Paham ya? Anda di sini sampai di sini mengerti? Paham? Bukan saya mengatakan terapis itu adalah sesuatu profesi yang itu saja, enggak. Maksud saya, kalau Anda sebagai terapis, tapi mindset Anda, otak Anda sebagai seorang networker itu akan dahsyat. Yang tadinya Anda umur 60 terus saja bekerja aktif mijetin orang, kemudian terapis orang dan sebagainya, nanti Anda membuat padepokan sendiri dari penghasilan ini, Anda kumpulkan orang-orang, kasih ilmunya terapis, biar nyebar ke Nusantara, Anda dapat pahalanya, dapat uangnya juga. Nah, bangun padepokannya itu gimana? Perlu uang. Kata Pak Jasman tadi, saya perlu 1.100 kamar lagi di bisnis ini. Bisa. Jangan pernah Anda batasi pikiran Anda. Kalau Anda batasi pikiran Anda, maka di situ, berhenti di situ. Ya, oke. Ini saja dulu membuka Anda wacana ini. Kalau Anda 1 orang jual 1.000 produk, Anda berhenti di bulan kedua, maka selesai, omset Anda 0 rupiah. Tahu ya Bu? Tapi kalau Anda membangun networknya dengan sistem, dengan on the track system, dengan skill yang Anda punya meningkat lambat laun, ya, pemahaman Anda meningkat, cara prospek Anda meningkat, cara presentasi Anda meningkat, skill Anda meningkat, closing Anda meningkat, dan diduplikasikan oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, terus 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, selesai hidup Anda. Kalau Anda bisa menduplikasikan di bisnis ini, di 2 kaki Anda 6 orang. Ini agak jauh, tapi ini Anda ingat-ingat apa yang saya utarakan ke Anda. Kalau Anda di Planner Squad, Anda di sini, ya, di sini ada 6 orang, nggak tahu letaknya gimana, 2, 3, 4 mana, di sini 6 orang, skillnya sama dengan Anda, cara berpikirnya sama dengan Anda, dripnya tinggi sama seperti Anda, semua hampir sama dengan Anda, 11-12, ya, cara jalannya sama, cara pakaiannya sama, cara pikirannya sama, sikapnya sama, buku yang Anda baca sama, semua sama, pendidikannya sama, skillnya sama. Anda bisa mencetak 6 kiri, 6 kanan, jadi seperti Anda,
karena Anda sudah memulai lebih dulu untuk menjadi seorang di sini, maka ada puluhan, ratusan, dan jutaan orang dalam hidup Anda. Hanya 6. Bisa dibilang, itulah binary dasarnya. Kalau berkuis jenengan nggak ada yang kuat kali. Bener. Bangun senang, mati 5, bangun lagi, mati lagi, mati. Wah, ngeri. Itu dasarnya di binary. Dan Live for Win memberikan satu change yang luar biasa untuk kita. Satu, perusahaan multinasional sendiri, punya pabrik sendiri. Payout-nya mengikuti aturan baru, yaitu 60%, 65%. Yang lainnya 40%. Anda ikut MB, Anda ikut TRC, Yusana, Sinergi, apapun perusahaan-perusahaan di luar sana masih 40%. Ikuti WFDSK, World Funding Direct Selling Associate. Aturan dunia, APLI. APLI itu dulu namanya IDSA, Indonesia Direct Selling Associate. Dulu ketuanya Pak Helmi, diganti. Kemudian dulu waktu tahun 93 itu ada 12 network marketing yang masuk APLI. Sekarang sudah 150-an perusahaan. Kira-kira di Indonesia bertumbuh nggak perusahaan network? Bertumbuh ya Pak ya? Oke. Nah ini satu, ini yang kedua. Nah sekarang kita menginjak ke materi yang sederhana, yaitu tentang mindset. Ada segini lah. Mindset seorang networker. Yang dikatakan Pak Saiful tadi adalah mindset Anda sebagai seorang entrepreneur. Oke? Ini sebagai seorang networker. Atau golden rule-nya. Ini dari guru kami dulu di network. Jadi nggak putus itu saja. Yang pertama Bapak-bapak, Ibu-ibu, bisnis ini adalah bisnis Anda sendiri. Pak Ustaz diajak sama siapa? Saya karena istri saya sakit. Diajak sama? Ada istri saya sakit, ada di grup itu teman ngomong, ini Ada di produknya sini? bagus. Ada di sini? Enggak datang. Siapa namanya? Bulina. Bulina. Iya. Bulina. Iya. Bapak sekarang jalankan sebagai seorang Live for Win. Iya. Ya. Iya. Bulina Belum. berhenti, Enggak, dia belum masuk. belum masuk. Iya. Nah, Bapak disponsori siapa? Enggak tahu Sponsor izin. Enggak tahu siapa ikut siapa, enggak tahu ya. Enggak ya? Pokoknya beli gitu aja. Beli. Iya. Nah, Bapak harus tahu sponsornya Bapak siapa. Harus. Itu adalah merupakan land of sponsorship. Pertama kali Pak Anugrah itu datang dari Yang Maha Kuasa ke Bapak. Nah, kalau Bapak upline-nya berhenti, Bapak mau berhenti nggak? Enggak, Pak, ya, Pak. Oke. Benar? Enggak. Serius? Lah soalnya saya ternyata bisa Lanjut. Oh, iya. Lanjut. Bapak punya grup di bawah? Ada. Kiri kanan? Iya. Kalau grupnya Bapak di bawah ini keluar semua, menjalankan perusahaan multi level lain, Bapak mau berhenti, mau ngikut downline enggak? Ya, belum lihat dulu. Lihatnya dulunya gimana? Dia sukses sama siapa? Kalau lebih sukses saya ngapain gitu. Maksud saya gini, Ya. kalau Anda sebagai seorang pengusaha networker di sini, sudah fokusnya itu benar-benar 100% tajam ke depan. Sampai nggak usah mikirin yang lain-lainnya, gitu. Perusahaan sendiri ada, pabrik ada, semua ada. Apa yang Anda pikirkan? Jangan dimusuhkan sama perusahaan internasional. Saya pernah ke Amerika tahun 96, Bapak tahu, ini saya kasih sepintas saja. Perusahaan di sana itu harus memberikan proposal kepada pemerintah, itu minimal 50 tahun ke depan dia harus punya game plan-nya seperti apa. 50 tahun. Terus dia harus membangun pabrik sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, di Amerika, saya ngomong Amerika karena mazhab kita network marketing itu Amerika. Karena perusahaan network itu Bu, sejak tahun 1929 sudah ada di dunia ini. Kita belum merdeka, di Amerika sudah menjalankan multi level. Bisa dibayangin ya. Nah, di sana kalau Anda tidak pensiun, Anda tidak boleh membangun bisnis network. Makanya orang Amerika membangun bisnis ini usianya di atas 50 tahun semua. Setelah bisa. Di atas 50 tahun semua. Nah, di sini aja yang Rata campuran. muda-muda ya kan. Di situ di Indonesia umur 17, KTP 18, cus. Di Amerika nggak bisa itu. Di Eropa juga nggak bisa. Hanya di Indonesia umur 18 tahun bisa menjalankan bisnis ini. Ngeri ya?
Dan itu diatur oleh undang-undang, oleh parlemen. Jadi kalau Bapak ke Australia, ke Amerika, hari Senin, hari Selasa di mall sama anak-anak di kolam, di taman, ngamen ayam, burung dara itu, Bapak tanya, ya mereka itu adalah networker yang sudah freedom. Bebas Ribuan, Pak. Saya pernah di range-nya di Hawaii itu waktu itu